sekali tidurnya. Pasti mereka tidak tahu keberadaanku di sini. Nawayang Arjuna. Hah? Yati! Juragan! Juragan, bangunkan! Bahaya! Juragan, bangunkan! Juragan! 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 Pak, itu suara Pak Juragan, Cinting. bangunkan! Bahaya! Kita lihat, Pak. Juragan! Ayo, ayo. Juragan! Ayo, Pak, cepat, Pak. Juragan! Ada apa sih? Malam-malam teriak-teriak. Ganggu orang tidur aja. Anu nyonya, Anu apaan? Anumu digigit anjing ya? Hah? anu tadi saya melihat babi melintas ke arah sini terus menghilang. Hah? Cilaka. Jangan-jangan dia mau merampok harta kita. Jangan-jangan babi ngepet juragan. Sini. Sini. Mana babi ngepetnya? Mana? Kamu tuh kalau ngomong jangan sembarangan. Ini zaman modern, mana ada babi ngepet segala? Ngerti kamu? Jangan-jangan harta kita amblas. Bapak! Ketiwasan harta kita amblas. Itu suara istriku. Iya, juragan. Ada apa nih? Ayo kita. Ayo. Tumben, malam ini dingin sekali ya. Suasananya sepi dan serem lagi. Iya Mir. Apalagi setelah warga banyak yang mati korban dari siluman babi. Kayaknya kampung kita ini makin serem aja Mir. Kalian pernah dengar nggak? Kok zaman sekarang ada orang kemalingan secara misterius ya? Kalau itu sih babi ngepet. Emang lagi merajalela di kampung kita ini. Makanya kita waspada aja deh. Emangnya masih ada zaman sekarang babi ngepet? Ada. Si Laito belum tahu kalau di ujung kampung dekat pinggiran hutan ada kucing perantara sama makhluk gaib. Mir, bener kata si Bambang. Kuncen yang tepatnya di ujung kampung kita itu, dia itu penghubung siluman babi. Jadi kalau siapa-siapa aja yang mau muja atau menyegik babi, ya udah pasti ke tempat dia. Rumah yang di ujung sana? Iya. Rumah Ki Karpa? Iya, dia sangat ngetop sama orang yang muja atau orang yang cari kekayaan secara mudah. Saya pikir mah gosip aja. Wah, kamu ketinggalan Mir. Apaan tuh? Babi. Ayo ikutin. Ayo. Yuk. Mana tuh babi? Itu dia babinya. Ayo kejar. Mana tuh babi? Babi itu ke arah rumah Ki Karpa. Ayo kita ikutin. Ayo. Masya Allah! Siluman babi! Siluman babi! Siluman babi! Siluman itu menghilang. Alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kang Sandi, katanya Kang Sandi sudah bisa membuktikan sama Tita bahwa Kang Sandi sudah membeli rumah bagus dan mewah, serta perhiasan untuk Tita. Mana buktinya? Rumah masih butut kayak gini. Perhiasannya juga mana, Kang? Sabar dong, Tita.
Nanti kalau aku sudah dapat tempat yang bagus, aku langsung beli. Perhiasan sih sudah ada. Tapi nanti aja deh. Kalau sudah dapat tempat yang bagus dan mewah, perhiasan itu aku langsung kasih ke kamu. Kok harus nunggu rumah bagus dulu sih? Kenapa nggak sekarang aja perhiasannya dikasih? Nanti aja aku jawab. Ya. Awas, inget ya Kang ya. Kalau sampai Kang Sandi masih tinggal di rumah butut kayak gini, jangan harap hubungan kita bisa berlanjut. Sabar dong, Tita. Pamanku Jamar datang ke sini. Mau apa juragan Jamar ke sini? Pasti dia nyari aku. Kita. Ayo pulang. Di rumah ada juragan Murdan nungguin kamu. Ngapain kamu bergaul sama orang miskin gembel kayak begini? Gak bakalan seneng kamu. Hah? Ayo pulang. Atau aku seret nanti. Iya, Paman. Macem-macem kamu. Kalau masih miskin kayak begini, jangan mimpi pacaran sama ponakan saya. Hah? Kamu tahu, banyak yang suka sama dia. Cukong bos. Siapa kamu? Tahu diri atau ujang ngaca? Ayo pulang. Juragan Jamar, setan keparat kau. Kau lihat saja nanti. Aku bikin keponakanmu dan kau sengsara. Ternyata benar. Ki Karpa itu kuncen penghubung siluman babi. Ki Karpa bisa mengantarkan orang yang mau muja atau mau kekayaan dengan mengadakan perjanjian dengan siluman babi. Dia sangat membahayakan keimanan orang-orang desa sini. Nanti banyak penduduk-penduduk kita yang tersesat karena ingin mendapat kekayaan. Sebaiknya Ki Karpa itu kita usir saja dari pondoknya. Bagaimana? Setuju? Setuju. Lebih baik dibunuh. Percuma kalau diusir. Dia masih punya kesempatan untuk menyebarluaskan kesesatan di mana-mana. Benar nggak? Benar. Kalau dibiarkan hidup, dia akan tetap menjadi penghubung siluman babi itu. Dan mereka yang ingin dapat harta gampang, jadi semakin sesat saja. Si Sandi kan baru pindah rumah ke rumah yang baru dan besar. Lagian dia bukan penduduk kita lagi kan? Kasihan juga ya si Sandi. Akibat sering dihina sama calon istrinya dan juragan Jamar, dia teh jadi jor-joran. Kerja tiap hari ngelembur. Terus ngumpulin uang sebanyak-banyaknya buat beli rumah yang baru dan bagus. Juragan Jamar dengan keponakannya si Tita itu memang benar-benar mata duitan. Si Sandi ganteng, rajin, tapi masih dihina. Karena si Sandi miskin. Tapi sekarang sih nggak lagi. Si Sandi udah beli rumah bagus. Malah gede lagi. Hebat. Itu kan bantuan dari bosnya. Masa sih? Oh, nggak mungkin. Itu dia rumah Ki Karpa. Kuncen perantara siluman babi. Dia biang kerok bagi masyarakat kita yang ingin kaya mendadak. Benar, dia antek-antek siluman babi. Gara-gara dia, orang-orang yang malas ingin mendapatkan duit secepatnya. Orang model Ki Karpa mah memang perlu dibasmi. Kalau tidak, berbahaya. Bisa bikin racun di kampung kita, ya. Ki Karpa itu bisa menyesatkan penduduk yang malas dan lemah imannya. Oh, benar. Maka dari itu, Ki Karpa harus kita lenyapkan. Ayo, kita tangkap. Ayo. Siapa mereka di luar itu ya? Celaka kalau mereka itu penduduk yang menyatroniku. Malam ini malam puasaku terakhir. Hari naas jika aku tidak menyingkir. Ki Karpa, kuncen setan, keluar siap, podalan siap waing, ha? Keluar Karpa! Kurang ajar si Tamir. Dia telah menghasut penduduk. Itu dah, Ki Karpa lompat dari jendela. Ayo kita kejar. Ayo.
Itu dia! Tenang! Ki Karpa, mau lari kemana kau? Yang siluman babi, tolonglah saya, Yang. Ampun, Pak. Ampun, tidak ada ampun-ampun. Kau harus bertanggung jawab atas semua perbuatan sesatmu. Ayo, hajar dia! Bunuh! Modar siapa, Pak? Modar! Saudara-saudara, sekarang kita tinggalkan dia. Biar mayatnya dimakan anjing. Benar. Ayo kita bubar. Ayo. Tunggu sebentar. Ada apa, Kang? Lihatlah, Tita. Ini kan yang kau mau? Rumah siapa ini, Kang? Ya, rumah aku. Wow. Lebih besar dan lebih luas dari rumahnya Paman Jamar ya? Tentu saja. Tapi, apa Paman Jamar masih akan menghina aku lagi? Kita rasa sih tidak, Kang. Awas, inget ya, Kang ya. Kalau sampai Kang Sandi masih tinggal di rumah butut kayak gini, jangan harap hubungan kita bisa berlanjut. Ngapain kamu bergaul sama orang miskin gembel kayak begini? Nggak bakalan seneng kamu. Hah? Ayo pulang, atau aku seret nanti. Kang? 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 Kenapa melamun, Kang? Tidak apa-apa. Yuk kita masuk. Sekarang aku sudah punya harta benda. Tetapi kenapa saat aku pulang ke kampung halamanku, ayah tidak begitu senang mendengar keberhasilanku. Bahkan uang pemberian aku dibiarkan begitu saja di mejanya. Kenapa? Ayah, Bu, ini hasil jerih payah Sandi selama ini. Sandi masih punya banyak kok. Hebat benar. Dalam waktu singkat, kamu sudah bisa punya rumah dan mempunyai uang yang banyak. Dan bisa memberi ayah dan ibu uang yang banyak pula. Hebat. Bapak, bukannya senang anak kita diberi rezeki banyak? Cara mendapatkannya itu, Bu, yang membuat saya heran dan aneh. Memang gampang sekarang mencari uang. Apakah naluri ayahku begitu peka sampai mengetahui asal uangku? Ada apa ini? Hah? Yang siluman babi? Sandi, kau harus ingat, malam purnama berikutnya kau harus menyerahkan tumbal untukku. Baik, Eyang. Kau jangan mengingkari. Kau sudah mengadakan perjanjian denganku. Ingat, Sandi, kau harus menyerahkan tumbal gadis untukku. Baik, Eyang. Ingat itu, Sandi. Aku mesti ditumbal lagi. Harus gadis lagi. Sandi, aku dengar katanya baru beli rumah. Bagus lagi rumahnya. Kamu beruntung banget ya, San. Tapi ngomong-ngomong, kenapa kamu pulang kantor masih suka naik angkot sih, San? Kamu lucu deh. Iya nih, Riz. Aku pas-pasan. Habis ke rumah itu. Oh ya? Tapi lagian, aku masih senang kok naik angkot. Apalagi kalau pulangnya bareng sama kamu. Idih, mulai genit deh kamu. Tita calon istrimu itu mau dikemanain coba? Aku sama Tita belum resmi kok. Pamannya aja nggak merestui aku.
Masa sih, San? Bukannya sekarang ini kamu udah maju? Bodoh ya mereka? Jangan-jangan kamunya aja kali yang belagu. Tidak, Riz. Sebenarnya aku suka kalau calon istri aku seperti kamu. Kamu cantik, sederhana, dan gak macam-macam. Ah, masa sih, San? Bener, Riz. Emangnya nggak boleh kalau aku suka sama kamu? Ini rayon atau cuma buat nyeneng-nyenengin aku doang nih? Oh ya, kita pisah sampai di sini ya. Sampai jumpa besok ya, San. Baik, tapi Riz, Apa? boleh nggak antar malam aku ke tempat kos kamu? Boleh sih. Ya udah, aku tunggu ya. Jangan lupa loh. Iya. Bye. Dulu kau pun sama seperti Tita. Sangat meremehkan aku. Sandi, Sandi. Kalau kamu masih seperti yang dulu, mana mau aku dikencani kamu malam ini. Tapi sekarang kamu beda. Kamu bukan Sandi yang dulu. Pasti dia nih. Ya, tunggu sebentar ya. Sandi, Kang Tamir, lagi ngapain, Kang? dari mana malam-malam begini? Dari sana, Kang. Dari rumah Tita. Iya, Kang, dari rumah Tita. Dari rumah Tita aja kok gugup jawabnya. Kang, minta maaf, Kang. Saya mau pulang dulu. Udah kemalaman nih. Mangga, mangga. Mari, Kang. Iya. Sandi, Sandi. Dari rumah pacarnya aja kok malu-malu. Bagaimana, Kang? Kematian Neng Risa teh sebetulnya karena apa ya? Apa ya? Ih, mengerikan kematiannya. Lehernya keruak, darahnya habis, perutnya juga terkoyak-koyak. Ih, sadis. Masya Allah, kok masih ada ya korban seperti ini? Malah tambah sering lagi. Padahal kita menduga setelah penghubung siluman babinya itu mati, tidak ada lagi kejadian-kejadian korban seperti ini. Tapi nyatanya, siluman babi pengganas dan penjara harta orang itu masih berkeliaran, Kang. Maka itu kita harus tingkatkan keamanan desa kita. Nah, betul, harus begitu. Ibu. Bu. Sandi, bukannya dia sudah pulang? Kok kembali lagi? Astagfirullahaladzim! Bapak! 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 Bu, kenapa? Ada apa? Sadar, Bu, ada apa? Ada apa? Ada apa? Kenapa? Kenapa, Bu? Kenapa? Bapak, tadi Pak, Ibu sepertinya kedatangan anak kita Sandi, Pak. Sandi? Iya, wajahnya seram seperti Mbak. Udah. Nggak ada apa-apa. Ayo, sudah nggak ada apa-apa. Tidur di kamar. Ayo. Dasar istri kebluk. Suami butuh ditinggal tidur.
Brengsek. Masa aku mesti... Hei, Jamar. Kau harus mati malam ini. Kamu siluman babi. Ada apa kamu datang menemuiku? Aku tidak ada perjanjian denganmu. Memang kau tidak pernah mengadakan perjanjian apa-apa dariku. Tapi kau telah berurusan dengan pemujaku. Maka kau harus mati, Jamar. Aku tidak akan mati di tanganmu. Ampun, tuanku. Ada apa gerangan tuanku memanggilku? Bunuh siluman babi. Pantas kau congkak, Jamar. Ternyata kau memiliki ilmu setan ular hijau. Hah? Apakah Ki Karpa masih tinggal di sini? Hah? Sandi, ngapain kamu ke sini? Tidak apa-apa, Kang. Saya cuma mau bertemu Ki Karpa. Ki Karpa? Loh, Akang kira kamu sudah tahu kejadiannya. Maksud Akang? Ki Karpa itu sudah mati. Sudah kami bantai. Dibantai? Iya. Emangnya kenapa? Seharusnya kamu senang mendengar dia sudah mati. Iya, Kang. Ayo kita tinggalkan tempat ini. Iya, Kang. Ayo cepat. Ternyata si Sandi sudah nyumbang babi. Aku bisa memanfaatkan dia untuk kekayaanku. Biar ku akali dia supaya turut perintahku. Kang? Kang Sandi? Tita? Kang? Tita? Rasanya percuma saja aku memiliki harta benda. Kalau orang yang kucintai sudah menjadi korban tumbalku. Tuhan. Tita, maafkan aku, Tita. Kamu tahu sendiri kan, aku dari keluarga yang miskin. Dan kau juga pernah bilang, kalau aku tidak kaya, kamu tidak mau menjadi pacar atau calon istriku. Kok Kang Sandi jadi ngomong kasar begitu sih sama Tita? Tita, karena kaulah aku termotivasi mencari materi dengan cara apapun juga. Tapi kan maksud Tita, agar Kang Sandi lebih giat untuk bekerja keras dan mencari peluang yang lebih luas. Sudah terlambat. Kamu pikir gampang di zaman seperti sekarang ini mencari peluang dan materi yang banyak? Lantas apa yang telah Kang Sandi lakukan sehingga Kang Sandi mendapatkan begitu banyak materi? Kamu ingin tahu? Iya. Atas bantuan Ki Karpa, aku bisa menemukan harta benda yang banyak. Bukankah Ki Karpa perantara penghubung siluman babi? Ya. Dan sekarang aku sudah bersekutu dengan siluman babi itu. Tidak, Kang. Tidak. Kau jahat. Kau telah dipersembahkan kepada Eyang Siluman Babi. Tidak. Kalian manusia-manusia kecil. Lepaskan. Mau lari kemana kau? Hah?
Ayah, Ibu. Kenapa ayah dan ibu tidak memberi kabar? Biar Sandi bisa menjemput. Tidak perlu. Ibu dan ayah kok datang tiba-tiba tanpa memberi kabar? Ada apa? Perasaan kami tidak enak, Nak. Kami hanya ingin melihatmu. Kau baik-baik saja, kan? Sandi baik, Bu. Syukurlah, Nak. Mungkin ayah dan ibu capek setelah menempuh perjalanan jauh. Sebaiknya istirahat di kamar ya. Memang kami lelah. Lelah lahir batin karena mendengar perihalmu sekarang. Maksud ayah? Sabar, Pak. Sabar. Lebih baik kita istirahat dulu. Nanti setelah tenang, baru kita bicara baik-baik, Pak. Baik. Jangan kemana-mana. Ayah dan ibu akan bicara dengan kamu panjang lebar nanti. Baik, ayah. Hari ini Sandi tidak kemana-mana. Kenapa wajahku berubah seperti siluman babi? Sandi, kenapa Sandi ya? Sandi! 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 Ada apa, Sandi? Kenapa kamu? Sandi, kenapa kau, Nak? Bu, Kenapa, Nak? Tadi teriak-teriak. Sandi tidak apa-apa kok, Bu. Tadi hanya ketiduran di kamar mandi. Dan saat bangun, Sandi terkejut dan tergelincir. Tapi kau tak apa-apa? Tidak apa-apa, Bu. Ya sudah, kalau tidak apa-apa, Nak. Kalau gitu, Ibu siapkan makan malam dulu ya, Nak ya? Iya, Bu. Sudah ya, Nak ya? Sandi, ayah tidak akan peduli seandainya gerak-gerikmu itu masih wajar dan masuk akal. Tapi akhir-akhir ini kami sangat sedih, khawatir karena perubahanmu yang tidak wajar. Benar, Nak. Bukannya kami tidak ingin melihat kau hidup senang dan bercukupan. Tapi kami tidak ingin kau melakukan hal yang dilarang agama hanya untuk kepentingan mencari harta duniawi, Nak. Maksud ayah dan ibu sebenarnya apa sih? Sandi kan tidak pernah menyusahkan ayah dan ibu, maupun keluarga yang lain. Kurang ngajar. Kamu berlagak pilon. Dari mana semua kemewahan ini kamu dapat? Dengan cara apa kemewahan ini kamu dapat pula? Katakan. Jawab. Sabar. Sabar, Pak. Sabar itu ada batasnya, Bu. Ayo jawab. Sandi, kami mendapat berita dari kampung bahwa kau bersekutu dengan... apakah itu benar, Nak? Insaflah, Nak. Istighfar. Istighfar. Ingatlah ajaran agama yang pernah kami ajarkan padamu sejak kecil. Ingat, kami tidak pernah menuntut kamu untuk mencari kemewahan dengan cara apa saja. Yang menghalalkan segala cara.
Untung kami belum pernah kecipratan rezeki kotormu itu. Najis, kami menerima dan memakai barang pemberian siluman. Disinilah manusia yang sudah mendapatkan kemewahan dariku. Sejak Ki Karpa mati, dia jarang memberikan tumbal untukku. Ingat, Sandi, jika kamu tersesat dan bersekutu dengan siluman, itu bukan ajaran kami. Dan di akhirat pun, kamu tidak bisa menuntut ayah dan ibumu untuk bertanggung jawab atas perbuatanmu. Kecuali kamu segera insaf dan kembali ke jalan Allah. Benar, Nak. Hidup ini tidak langgeng. Kita hidup sederhana pun, jika diridhoi Allah, kita akan hidup nyaman dan bermanfaat. Kurang ajar. Kedua orang tuanya mau melemahkan hati si Sandi. Sandi tahu. Ibu lihat, anak diajak bicara baik-baik orang tuanya, malah pergi. Kurang ajar kan? Sandi? Sandi? Sandi, Pak. Sandi? Ya Allah. Sandi? Kenapa? Sandi? Sandi? Astagfirullahaladzim. Minggir, Bu. Minggir, Bu. Siluman babi, Bu. Minggir. Kurang ajar. Kau benar-benar siluman babi. Sandi, ngapain kamu di sini? Di mana aku, Kang? Ayo, kita ke pos ronda. Nanti kami antar kamu pulang ke rumah. Ayo. Yuk.
ibu, Pak. Apa dosa kita, Pak? Sampai mengalami seperti ini, Pak. Ayah! 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 Maafkan Sandi ya. Apa salah kita, Pak? Sampai kita mengalami seperti ini. Tidak! Bagaimana bisa terjadi kematian ini, Bu? Dibunuh siluman babi. Siluman babi? Ayah! Kalian sudah lihat kan? Korban siluman babi lagi. Ciri-cirinya sama seperti korban yang sebelumnya. Tapi, kenapa siluman babi masih berkeliaran ya? Kok korbannya masih ada seperti ini ya? Ini sama seperti korban siluman babi sebelumnya. Iya. Kita harus selidiki. Tapi, kita harus membantu dan mengurus jenazahnya. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka rabbuka rabbul izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sandi, sadarlah kau nak. Almarhum ayahmu telah berkorban untuk kau kembali ke jalan yang benar. Untuk itu, kau kembalilah ke jalan Allah, nak. Baik, Bu. Sandi berjanji atas almarhum ayah dan ibu, Sandi akan membuang itu, Bu. Dan Sandi ingin hidup normal kembali. Alhamdulillah. Ibu akan selalu berdoa, nak, untuk kau membuang ilmu hitam itu dari dirimu, nak. Iya, Bu. Maaf, Bu Sandi. Saya turut berduka cita atas meninggalnya almarhum Bapak Sandi. Juragan Teman, pamannya Tita kan? Iya, saya paman almarhumah Tita. Saya turut sedih dengan musibah ini. Kalau Nak Sandi dan Ibu ada kesulitan apa-apa, datang saja ke tempat saya. Terima kasih, Juragan Jaman. Maaf kalau begitu saya permisi pulang, banyak kerjaan. Tapi jangan lupa, kalau ada keperluan apa saja, datang ke rumah. Terima kasih, Juragan Jaman. Munafik. Dulu kau dan keponakanmu sangat menghina aku. Dan sekarang berpura-pura, bermanis-manis pada aku dan pada ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa sih pikir aku balik? Sandi, boleh aku masuk? Silakan. Sandi, mungkin kamu heran aku datang ke sini. Tapi aku ke sini mau memperbarui hubungan kita. Hubungan kita yang dulu kan kurang baik. Ada apa datang ke sini, Juragan? Loh, kok panggil juragan? Bukannya dulu kamu panggil aku paman? Bukannya dulu Juragan meralat panggilan itu dan tidak sudi dipanggil paman olehku yang melarat ini.
Sandi, lupakan masa lalu. Kita perbarui lagi. Kita damai saja. Mau kan? Sebenarnya ada perlu apa Juragan datang ke sini? Oh iya. Ibumu kemana? Sudah pulang Bandung? Sudahlah. Tidak usah basa-basi. Katakan saja maksud dan tujuannya. Sandi, aku tahu kamu bukan tipe orang yang sabar. Dan aku juga tahu mengenai diri kamu. Kamu bersekutu dengan siluman babi. Tidak perlu kaget. Aku juga tahu bagaimana kamu mendapatkan semua kemewahan ini. Jadi Juragan mau apa? Mau apa? Aku tidak mau apa-apa. Aku hanya mau membantu supaya kamu bisa lepas dari kekuatan siluman babi itu. Apa betul itu Juragan? Juragan tidak main-main kan? Tentu saja betul. Aku tidak main-main. Aku sungguh-sungguh mau menolong kamu. Bagaimana caranya Juragan? Saya sangat berterima kasih sekali sama Juragan. Apabila Juragan mau membantu aku lepas dari pengaruh siluman babi itu. Tenang Sandi, sabar. Coba lihat cincin ini. Pakailah. Karena cincin ini akan membantu kamu dari kekuatan siluman babi itu. Ambillah. Ayo, pakai. Nah, mulai sekarang kamu selalu pakai cincin itu. Karena dia akan memusnahkan kekuatan siluman babi dengan pertolongan kekuatan yang ada di batu cincin hijau itu. Baik Juragan, terima kasih banyak. Pak Jamar! Tidak seperti biasanya Pak Jamar kemari. Saya ada sedikit keperluan sama Sandi. Ada apa ya? Enggak ada apa-apa, Pak. Saya pergi dulu. Silakan, Pak. Akhirnya aku terbebas dari pengaruh siluman babi itu sekarang. Tak kusangka Juragan Jamar sangat baik kepadaku. Padahal dulu dia sangat menghina aku. Kenapa aku dingin sekali? Apakah ini gejala aku akan terbebas dari pengaruh siluman babi itu? Rasanya aku ngantuk sekali. Bagus, Sandi. Pergilah kau ke rumah perempuan kaya di pinggiran desa. Ambil hartanya, persembahkan padaku. Baik.
akan saya lakukan. Cepat laksanakan perintahku. Siapa kamu? Jangan bunuh aku. Tolong! Bagus, Sandi. Setelah kau hisap darah perempuan itu, cepat ambil semua hartanya. Bawa kepadaku. Kau betul-betul budakku yang patuh. Aku tambah kaya tanpa harus turun tangan. Sekarang kamu boleh pergi. Sebentar lagi fajar menyingsing. Dan aku akan memanggilmu jika aku memerlukanmu. Kenapa aku berada di sini? Itu sepertinya si Sandi. Dari mana dia subuh-subuh begini? Sandi! Sandi. Ibu? Hah? Sandi? Bu? Kenapa kau? Kau seperti ketakutan. Bu. Maafkan Sandi, Bu. Sandi masih diperbudak oleh siluman babi itu. Ibu sudah mengerti, Nak. Pantas. Perasaan ibu tidak enak. Ternyata kau masih diliputi masalah, Nak. Maafkan Sandi ya, Bu ya. Sabarlah, Nak. Kita pecahkan masalah ini bersama. Setelah itu, kau istighfar. Dan rajinlah ibadah, Nak. Iya, Bu. Sepertinya kita kedatangan tamu, Sandi. Iya, Bu. Sandi lihat dulu ya, Bu ya. Iya, Nak. Assalamualaikum, Sandi. Waalaikumsalam. Kang Tamir, ada apa, Kang? Kenalkan, ini Pak Ahmad. Dia ingin bertemu denganmu. Mari masuk. Oh, rupanya ada Ibu Sandi ya. Iya nih, saya baru datang dari Bandung. Gimana kabarnya, Bu? Baik, silakan duduk. Sandi.
ini? Begini, Bu. Pak Ahmad ini ingin membantu dan menolong Sandi yang kelihatannya sedang salah jalan. Pak Ahmad bisa menolong orang yang kena pengaruh kekuatan ilmu hitam. Alhamdulillah. Saya hanyalah manusia biasa. Dengan izin Allah, saya berusaha menolong orang yang terkena kekuatan setan. Insya Allah, bila hati kita bersih dan kita berniat akan kembali ke jalan Allah, pasti ada jalan untuk menuju ke sana. Amin. Semalam saya berpapasan dengan Sandi. Dan saya melihat ada suatu keanehan dan kejanggalan yang ada pada diri Sandi. Apakah kamu mau menceritakannya, Sandi? Ceritakanlah, Nak. Kuatkan niatmu untuk kembali ke jalan Allah. Saya kira saya sudah terlepas dari kekuatan siluman babi itu. Ternyata semalam saya melakukan hal itu kembali. Kenapa kau berkeyakinan bahwa kau sudah terlepas dari kekuatan siluman babi itu, Sandi? Saya diberi cincin ini oleh Juragan Jamar. Dan katanya cincin ini bisa menolak kekuatan siluman babi itu. Bisa Bapak lihat cincin itu? Ini, Pak. Siapa yang mengganggu tidurku? Oh, rupanya kau. Kembalilah kau ke alam. Kurang ajar! Alhamdulillah. Bagaimana, Pak? Justru cincin ini jelmaan dari setan ular hijau bertanduk. Bagi yang mengenakannya akan diperbudak oleh orang yang mempunyai ilmu setan ular hijau itu. Kalau begitu, Pak Jamar memanfaatkan Sandi untuk bisa dikendalikan ya? Begitulah. Astagfirullahaladzim. Jahat benar orang itu. Orang mau bertobat, malah ditambah sesat. Nah, Sandi, kau bawa air ini ke kamar mandimu. Lalu kau campurkan dengan air yang ada di dalam bak mandi. Guyurlah seluruh tubuhmu. Insya Allah, kau akan terlepas dari pengaruh siluman itu. Insya Allah. Lakukanlah, Nak. Ibu akan berdoa untuk keselamatan dan kepulihanmu seperti sedia kala. Baik, Bu. Akan Sandi kerjakan. Amin. Sebentar, Pak. Kang Tamir. Kau tidak. Apa yang akan kau lakukan, Sandi? Seperti suara Sandi. Iya, Pak. Suara Sandi. Ayo, Pak, cepetan. Mari. Menjauh dariku! Kurang aja. Astagfirullahaladzim. Sandi. Bu. Oh. Kok tidak apa-apa, Nak? Tidak apa-apa, Bu. Jahanam. Masih ada manusia yang bisa memusnahkan kekuatanku. Aku harus membalasnya.
Akan ku cari manusia itu. Disinilah Pak Ahmad. Saya temukan Sandi tergeletak pingsan. Benar kan, San? Benar, Pak Ahmad. Waktu itu saya dalam keadaan pingsan. Ada apa, Pak? Kenapa, Pak? Babi. Kurang ajar. Ajar si Tamir. Kenapa dia harus ikut campur? Kuhabisi dia. Siapa laki-laki yang bersama mereka itu? Siapa? Kang, ada apa sih dari tadi muter-muter kayak gangsingan? Bisa diam nggak? Jangan suka ikut campur usil urusan Akang. Yang penting makan enak, uang cukup. Jangan gitu dong, Kang. Kan susahnya Akang kan, susahnya istri juga. Akang bilang diam, diam, diam. Akang lagi pusing ini, banyak pikiran. Jamar, malam ini kau harus memberikan tumbal untukku. Tidak, aku tidak mengadakan perjanjian denganmu. Memang kau tidak pernah mengadakan perjanjian apa-apa dariku, Jamar. Mulai malam ini, kau sudah mengadakan perjanjian itu. Kau sudah memberikan kekuatan pesugihan kepadaku, Jamar. Tidak mungkin. Saya hanya mengendalikan si Sandi. Dan aku tidak mengadakan perjanjian apapun denganmu. Cukup, Jamar. Mulai saat ini, kau sudah mengadakan persekutuan denganku. Buktinya cincin itu sudah berada di tanganku. Ingat, Jamar. Kalau kau macam-macam, keluargamu akan aku habisi semuanya. Ibu. Bapak ingin lihat hasilnya. Setelah cincin yang Bapak lemparkan di tempat siluman babi itu. Kira-kira mungkin tidak. Siluman babi itu berbalik mengejar Pak Jamar, pemilik cincin itu. Mungkin ya. Mungkin juga malahan Juragan Jamar akan terikat kepada siluman babi itu. Kenapa bisa begitu, Pak Ahmad? Cincin itu berisi kekuatan ilmu Juragan Jamar. Malahan juga cincin itu kendali diri Juragan Jamar. Tapi bukankah Bapak telah menghilangkan kekuatan hitamnya? Kekuatan hitam yang mempengaruhi kamu memang sudah Bapak buang. Untuk membuang kekuatan hitam timbunya cincin, Bapak tidak berani. Sebab sama juga Bapak membunuh Juragan Jamar. Berarti kekuatan Juragan Jamar dalam cincin itu masih tetap ada, Pak? Iya. Jadi kalau siluman babi itu mencari orang yang terikat dengannya, pasti orang itu identitasnya ada pada cincin itu, kan? Benar. Sepertinya kau berbakat jadi paranormal, Tamir. Ah, Bapak bisa aja. Tamir. Sialan! Kenapa bisa jadi begini? Celaka kalau aku tidak bisa menyiapkan permintaan siluman babi itu. Siapa yang harus aku jadikan tumbal? Cari orang kampung dalam waktu sempit begini sangat sulit, sangat sulit. Mereka sudah antipati kepadaku. Bodoh aku. Bagaimana kalau dia saja yang kujadikan tumbal?
Biarlah aku kehilangan istriku yang cantik ini. Toh dengan kekayaanku yang banyak, aku bisa mendapatkan istri yang lebih segalanya dari istriku yang ini. Maafkan Akang, istriku. Jamar, mana tumbal untuk kau? Itu. Bagus, Jamar. Kau tidak mengecewakanku. Kenapa justru aku yang dituntut oleh siluman babi keparat itu? Harusnya si Sandi yang jadi budak siluman itu. Kenapa aku yang dikejar-kejar? Aku tuh tidak pernah mengadakan perjanjian apapun dengan siluman babi keparat itu. Tampakkan kegiatan si Sandi. Aku akan mengendalikannya. Tampakan. Hah? Apa siluman babi keparat itu? Kenapa bukan jelmaan si Sandi? Kurang ajar kau, Jamar. Kau memberikan istrimu yang kotor untukku. Ampun. Tolong, ampun. Sebagai balasan atas ketidakmampuanmu memberikan tumbal yang tidak baik bagiku. Kau sebagai pelengkapnya, Jamar. Jangan, tolong ampun. Saya belum mau mati. Jangan. Ampun. Kang, saya merasa lega dan lapang sekali. Apalagi saya telah melaksanakan sholat kembali. Dan saya berterima kasih banyak pada Kang Tamir yang mau menemani saya di sini. Akang juga pernah punya pikiran seperti kamu. Dulu Akang pengen cepat kaya. Tapi alhamdulillah, istri Akang nasehatin. Dia bilang untuk apa kaya kalau tidak berkah. Mendingan hidup sederhana tapi tenang. Dan makannya juga tidak was-was. Iya, Kang. Dulu saya hilaf. Sudahlah, Sandi. Sekarang kan kamu sudah insaf. Insya Allah berkat kamu rajin sholat lagi. Dan memohon ampun kepada Allah. Hidupmu akan tenang dan bahagia. Walaupun sedikit rezeki kita, berkah adanya. Amin ya rabbal alamin. Oh iya, ibumu sudah pulang ke Bandung kapan? Sudah, Kang. Tadi siang saat Kang Tamir mengantar Pak Ahmad ke terminal. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Sandi, kau tak mungkin bisa lepas begitu saja dariku. Awas, Kang. Saya akan melawannya. Walaupun saya mati, tapi di jalan Allah. Masya Allah. Ternyata siluman babi itu masih ingin menguasaimu, Sandi. Mari kita baca doa dan mantra yang diajarkan oleh Pak Ahmad. Ayo, Kang. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar. Kurang ajar. Mereka memancarkan cahaya yang menyakitkanku.
Ternyata sinar kebajikan bisa mengalahkan siluman babi itu. Iya, Kang. Saya baru sadar sekarang.